Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali para pejuang cuan, pejuang sangkuters ya. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman ya. Ingat ya, perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Salah satunya kalau kita berjuang dari sektor kripto ya, pengorbanannya apa? Mental, waktu teman-teman ya. Selama mental kita bisa dijaga, waktu kita ya bisa dijaga juga, dalam artian ya kita harus bisa bersabar gitu teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan membuahkan hasil yang maksimal. Oke, tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, dari segi market cap terlebih dahulu dia berada di area 2,32 triliun dolar teman-teman, ada sedikit recover ya. Sedangkan untuk Fair and Greed Index masih sama, stabil di area 49. Semoga nanti malam teman-teman ya kita bisa melihat kinerja daripada Fair and Greed Index dari segi market cap itu mengalami lonjakan. Amin, semoga ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama ya perkembangan daripada sektor Bitcoin terlebih dahulu ya, sektor kripto teman-teman ya. Bitcoin sempat menyentuh di area 63 sebenarnya, 63.200, 63.300-an lah ya. Intinya 63.000 something. Cuman kali ini sedikit terjadi rejection. Semoga saja nanti ketika kalian menemukan video ini teman-teman ya, keadaan daripada Bitcoin udah pulih kembali gitu. Syukur-syukur bisa di atas 63, 64 atau 65 gitu teman-teman ya. Karena target kita tetap teman-teman ya di area 74.000 US dollar ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, kinerja daripada sektor altcoin kali ini memang menunjukkan perform yang kurang positif hari kedua di bulan ke-7 teman-teman, di awal kuartal ketiga ya. Ya, semoga saja teman-teman ya dengan pembukaan kuartal ketiga kemarin yang sempat positif, semoga saja di bulan ini kita mengacu pada pergerakan yang cukup positif. Oke, kali ini ada hal yang cukup menarik yang teman-teman harus ketahui, kita langsung bahas. Nah, di sini alt session. Oke, apakah kita di awal musim altcoin gitu teman-teman ya? Memang kita menunggu datangnya alt session. Karena apa ya? Karena alt session itu adalah dimana kita bisa taking profit secara konsisten, atau kita bisa dikatakan inilah momen yang kita tunggu-tunggu untuk mendapatkan cuan gitu kan. Nah, tanda-tanda awal musim altcoin muncul dengan apa? Para ahli menyoroti indikator teknis utama dan minat institusional sebagai faktor pendorong rally altcoin mendatang. Apakah di bulan Juli ini kita udah mulai memasuki running alt session? Semoga saja teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, pasar mata uang kripto ramai dengan spekulasi karena apa? Tanda-tanda menunjukkan musim altcoin yang akan datang. Pakar pasar masyarakat ya menyarankan bahwa pengguna sudah siap untuk rally besar dalam altcoin. Didorong oleh apa? Perkembangan positif seperti persetujuan yang diantisipasi dari ETF spot Ethereum oleh SEC Amerika Serikat pada bulan Juli. Selain itu, pengajuan ETF baru untuk Solana oleh Vanek dan 21 Charge juga telah memicu sentimen. Nah, jadi udah ada dua entitas besar yang mengajukan ETF daripada Solana, teman-teman, yang dimana ini adalah pemicu running start daripada alt session juga ya, seperti itu. Mantap. Oke. Jadi gini teman-teman, jangan sampai kebalik, karena rata-rata orang kalau kita dikasih diskon itu takut untuk masuk. Ya, tapi kalau kita udah mulai melihat harga recover, udah mulai harga naik, kita cenderung berani untuk masuk gitu ya. Saya harap hal seperti itu dihilangkan ya teman-teman ya, jangan kebalik lah. Kita harus berani mengambil resiko ketika orang lain takut untuk mengambil resiko. Kita cenderung takut mengambil resiko ketika orang lain sangat-sangat bullish untuk mengambil resiko. Dalam tanda kutip adalah kita masuk ketika orang takut dan kita keluar ketika orang berani gitu ya. Nah, perkembangan pasar teknik telah membangkitkan kegembiraan tentang musim altcoin ya. Jadi di sini di mana altcoin mengungguli Bitcoin, faktor-faktor utama termasuk persetujuan yang diharapkan dari ETF spot Ethereum oleh SEC Amerika Serikat pada bulan Juli, yaitu di bulan ini, bersama dengan pengajuan ETF baru untuk Solana oleh Vanek dan 21 Charge ya khususnya. Peristiwa-peristiwa ini dipandang sebagai katalis potensial untuk rally altcoin. Karena apa? Menandakan peningkatan minat institusional dan kemajuan regulasi.
Sementara itu, yang semakin memicu diskusi, beberapa pakar pasar telah menawarkan prospek yang optimis terhadap dimulainya musim altcoin. Sebagai konteks analis kripto terbuka, Crypto Rover baru-baru ini memicu diskusi di platform X yang dimana menyoroti grafik yang membandingkan musim altcoin dan Bitcoin. Dengan membagikan grafis tersebut, ia menyatakan musim altcoin sudah dekat. Analis menunjukkan bahwa pasar altcoin siap untuk pertumbuhan yang signifikan didukung oleh apa? Kondisi pasar yang menguntungkan dan tren historikal. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di mana dia memberikan tangkapan layar tentang alt session dan Bitcoin session, teman-teman ya. Ini adalah tangkapan layarnya ya. Nah, kalau kita lihat demikian pula Kapten Vaibik membagikan grafik kapitalisasi pasar yang optimis untuk altcoin yang memprediksikan lonjakan hingga 2,3 triliun dolar. Ia mengaku tentang yang dihadapi oleh pemegang altcoin dengan altcoin turun 40-50% baru-baru ini. Namun ia menekankan bahwa koreksi ini diperlukan untuk tren yang sehat. Vaibik menyoroti kenaikan kuat altcoin dari Oktober tahun lalu hingga Maret 2024 sembari mengikuti fase koreksi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Selain itu, analis tersebut bahkan menyarankan untuk membeli altcoin saat harga sedang turun dan menahannya selama 4 hingga 6 bulan ke depan. Ia mengakhiri postingannya dengan mengatakan kuartal ketiga dan kuartal keempat akan menjadi masa yang luar biasa bagi altcoin. Oke, kita udah masuk di kuartal ketiga teman-teman ya, yang dimana kita udah mulai running start kalau menurut analis daripada si orang ini gitu teman-teman. Semoga saja memang kuartal ketiga dan kuartal keempat akan menjadi masa-masa yang luar biasa bagi altcoin. Semoga saja teman-teman ya. Nah, altcoin ini juga mencangkup berbagai faktor teman-teman, termasuk dari sektor meme, DeFi, RWA ya, dan masih banyak lagi altcoin teman-teman yang namanya alt session. Ya, notabene altcoin yang memiliki fundamental, yang memiliki komunitas yang kuat, proyek yang sehat ya, teknologi yang ditawarkan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi katalis untuk pumping dari suatu altcoin teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, grafik Ethereum dan Bitcoin dalam fokus optimis ini semakin didorong oleh wawasan dari para pakar kripto lainnya. Ali Martinez baru-baru ini berbagi pandangan optimis untuk musim alt dengan membagikan grafik Ethereum dan Bitcoin ya, mencatat tanda-tanda awal musim altcoin dalam postingan di X, menyatakan Ethereum Bitcoin akhirnya bergerak di atas simple moving average 365 yang mengindikasikan tahap awal dari musim altcoin yang akan datang. Analis menunjukkan bahwa kinerja Ethereum relatif terhadap Bitcoin merupakan indikator kuat potensi pasar altcoin yang lebih luas. Oke, semoga saja teman-teman ya, kuartal ketiga ini memang menjadi kuartal awal terjadinya running start dari alt session. Semoga ya. Oke, mungkin ini dulu. Tidak bosan saya mengingatkan buat kalian harus selalu disclaimer teman-teman ya. Dan mungkin next kita akan bahas lagi. Salam cuan.